Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan presentasi dengan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 1 yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengenai tugas akhir atau ujian akhir semester puas. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yaunuddin, NIM 190803125. Ya, materi saya hari ini yaitu adalah akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Definisi serta penggunaan transaksi salam dan salam paralel. Untuk yang pertama yaitu ada banyak salam atau bisa disebut dengan salam. Salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Sedangkan akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang. Biasanya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Jadi transaksi salam ini biasanya dilakukan hanya untuk barang hasil pertanian. Yang intinya untuk memproduksinya itu memerlukan waktu yang cukup banyak. Untuk yang ketiga yaitu salam paralel. Nah, salam paralel ini yaitu jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank. Sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel. Ketentuan syar'i transaksi salam dan salam paralel yaitu berlandaskan atas syar'i yang dibolehkannya transaksi salam adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW oleh riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut, yaitu barang siapa yang melakukan salam atau salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Nah, ketentuan syar'i ini transaksi salam diatur dalam Fatwa DSN nomor 05/DSN/MUI/4/2000 jual beli salam. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran barang salam paralel, waktu penyerahan dan syarat pembatalan kontrak. Rukun transaksi salam. Nah, rukun transaksi salam ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama transaktor, yakni pembeli muslam dan penjual atau muslam ilaih. Untuk yang kedua objek akad salam, berupa barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Untuk yang ketiga yaitu ijab dan qabul, yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli secara salam, baik berupa ucapan atau perbuatan. Nah, untuk yang pertama, penjelasannya pertama yaitu transaktor, yakni pembeli atau muslam dan penjual atau muslam ilaih. Yaitu maksudnya yaitu transaktor terdiri atas pembeli atau muslam, dalam hal ini nasabah, dan penjual atau muslam ilaih, dalam hal ini bank syariah. Yang kedua yaitu transaktor dinyatakan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan yang lain sejenisnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Jadi transaksi ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya aturan yang telah disyaratkan. Terkait dengan penjual, Fatwa DSN nomor 05/DSN/MUI/4/2000 mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Berarti harus jika seorang nasabah itu meminjam, berarti kembalinya harus dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati di awal. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang yang tepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang yang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Objek akad salam berupa barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Nah, ini penjelasan yang kedua, yaitu yang pertama harus jelas jenis ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang selanjutnya penyerahan dilakukan kemudian hari. Yang keempat waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis yang sesuai dengan kesepakatan awal. Ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli secara salam, baik berupa ucapan atau perbuatan. Nah, untuk kali ini yaitu penjelasannya yaitu hubungan interaksi antara dua orang atau lebih-lebih akan perniagaan biasanya diungkapkan dengan rangkaian kata-kata yang disebutkan dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul tersebut berfungsi untuk mengekspresikan akan maksud dan keinginan kedua belah pihak. Ijab, yaitu ialah perkataan yang diucapkan oleh penjual. Nah, sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau pewakilnya sebagai ekspresi dari kehendaknya berkaitan dengan akad tersebut. Transaksi jual beli dapat berlangsung dengan segala ucapan yang menunjukkan kepadanya, misalnya, saya akan menjual padamu barang ini. Nah, saya memberikan kepadamu barang ini. Milikilah barang ini. Singkatnya, tidak ada ucapan tertentu yang harus diucapkan dalam transaksi jual beli. Sehingga ucapan apa saja yang menunjukkan akan jual beli, maka terjalinlah dengan transaksi jual beli. Standar akuntansi salam. Nah, ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, bank sebagai pembeli, akuntansi untuk pembeli. Yang kedua, bank sebagai penjual atau akuntansi untuk penjual. Yang ketiga, penyajian. Yang keempat, pengungkapan. Nah, untuk penjelasan mengenai bank sebagai pembeli, akuntansi untuk pembeli, yaitu yang pertama, modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non kas. Untuk yang kedua, yaitu penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. Jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai, maka sesuai dengan nilai yang disepakati. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya. Nah, yang terakhir yaitu jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman. Untuk yang kedua yaitu bank sebagai penjual atau akuntansi untuk penjual. Yang pertama yaitu kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha dan sebesar modal usaha salam yang diterima. Untuk penjelasan yang kedua yaitu modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non kas. Untuk yang terakhir yaitu kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Nah, untuk penjelasan yang ketiga yaitu mengenai perjanjian. Yaitu maksudnya pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Untuk yang selanjutnya, piutang yang harus diunaikan oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Dan yang terakhir, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu pengungkapan. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan yang pertama, piutang salam kepada supplier yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Dan penjelasan yang kedua yaitu pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang tidak dibiayai bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Nah, untuk perlakuan akuntansi bank syariah sebagai penjual yaitu disebutkan dalam gambar sebagai berikut, yaitu bank sebagai penjual. Nah, contohnya yang pertama pesan barang atau akad pertama. Yang kedua akan menerima modal salam kas. Yang ketiga penyerahan barang pesanan. Nah, setelah itu baru diserahkan kepada bank syariah. Sedangkan bank sebagai pembeli yaitu di sebelahnya. Untuk yang pertama pesan barang. Dan yang kedua penyerahan modal salam kas atau non kas dari petani. Dan yang ketiga penyerahan barang pesanan. Baru setelah itu bank akan membeli kepada petani, yaitu bank bertindak sebagai pembeli. Nah, penerimaan modal salam bank sebagai penjual, yaitu berdasarkan atas penerimaan modal salam dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam mengatur sebagai berikut. Untuk yang pertama yang berbunyi yaitu kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Dan yang kedua yaitu berbunyi tentang modal salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non kas. Modal usaha salam dalam berbentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal salam bentuk non kas diukur sebagai nilai wajar
atau nilai yang disepakati antara bank dan nasabah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai presentasi yang telah saya sampaikan dari kelompok 1 oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan kata dalam penjelasannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.